Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang bab strategi pembelajaran aktif atau active learning. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Dalam pembelajaran aktif, siswa ini diposisikan sebagai inti dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran aktif merupakan salah satu strategi belajar mengajar yang menuntut keaktifan dan partisipasi subjek didik secara optimal, sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara efektif dan efisien. Adapun pengertian strategi pembelajaran aktif adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, yang senantiasa memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar. Sementara, peserta didik harus aktif, inovatif, dan lingkungan dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kreatif, efektif, dan menarik. Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan, sesuai dengan karakteristik pribadi masing-masing yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian peserta didik, agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Belajar aktif ini sangat diperlukan oleh semua siswa agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika siswa pasif, di mana belajar hanya mengandalkan indera pendengaran, maka ia akan cepat melupakan apa yang telah diberikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi tertentu untuk mengangkat informasi yang terbaru saja diterima oleh gurunya. Nah, active learning ini adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. Yang poin B, tujuan pembelajaran aktif atau active learning menurut Melvin L. Silberman. Yang pertama, menjadikan siswa aktif awal atau mulainya pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa mendapatkan pengajaran, keterampilan, dan sikap secara aktif. Yang ketiga, mempertahankan agar belajar tidak terlupakan dengan suasana yang tidak membosankan. Tujuan penting yang pertama, pembentukan tim, membantu siswa untuk lebih mengenal satu sama lain dan menciptakan semangat kerjasama dan independensi. Yang kedua, penilaian sederhana, pelajari sikap, pengetahuan, dan pengalaman siswa. Yang ketiga, keterlibatan belajar langsung, menciptakan minat awal terhadap pelajaran. Poin C yaitu metode pembelajaran aktif. Yang pertama, metode audiovisual dapat memberikan dimensi lain pada pembelajaran, juga efektif menjangkau pembelajaran dengan gaya yang berbeda-beda, menggunakan berteknologi rendah seperti tape recorder dan menggunakan berteknologi tinggi seperti TV atau pemutar DVD. Yang kedua, metode curah pendapat sangat efektif untuk mengetahui apa yang telah diketahui siswa. Yang ketiga, metode studi kasus yang memanfaatkan situasi atau kasus yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Yang keempat, metode demonstrasi. Strategi pembelajarannya memperlihatkan ia melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas. Yang kelima, metode penemuan. Strategi pembelajarannya di mana siswa didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Yang keenam, metode kegiatan lapangan, berusaha menelusuri dan menginvestigasi masalah tertentu di lapangan, dapat melakukan survei untuk proyek pelajaran sosial, membuat peta lingkungan sekitar untuk matematika, atau menggunakan bahasa yang baru untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang ketujuh, metode ceramah, menghendaki siswa harus mendapatkan informasi yang sama dalam jumlah yang sama banyak. Yang kedelapan adalah metode diskusi kelompok, menghendaki guru dan siswa saling tukar pengalaman dan informasi dalam memecahkan suatu masalah, dapat bisa menjadikan untuk menghargai pendapat orang lain. Yang kesembilan, metode debat, dirancang untuk memecahkan masalah dari sudut pandang yang berbeda dan biasanya menghadirkan beberapa ahli. Di sini saya akan menerangkan tentang implementasi strategi pembelajaran aktif di poin D,
Pengertian implementasi strategi pembelajaran aktif secara etimologi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses cara menjadikan orang tua makhluk hidup belajar. Jadi, yang dimaksud dengan implementasi pembelajaran adalah tindakan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dijadikan siswa mampu belajar. Dalam hal ini, pelaksanaan proses pembelajaran mengatur yang dilaksanakan siswa dan guru dalam proses pembelajaran mengajar dengan menerapkan dan mengamalkan strategi pembelajaran aktif dan prosedur-prosedur yang sudah diatur. Dan kesimpulan dari pemakalah di atas adalah pengertian pembelajaran aktif adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran yang senantiasa memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sementara peserta didik harus aktif, inovatif, dan lingkungan dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kreatif, efektif, dan menarik. Pembelajaran aktif yang dimaksud untuk mengoptimalkan menggunakan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan dengan kreativitas pribadi yang dimilikinya. Dan tujuan dari pembelajaran aktif atau learning ialah memaksimalkan segala daya yang dimiliki oleh siswa dan dapat menjadikan siswa aktif, kondusif ketika belajar, mewujudkan suasana pembelajaran yang dinamis, efektif, serta jauh dari suasana yang menjenuhkan, membosankan. Oleh sebab itu, siswa memperoleh hasil pembelajaran pengoptimalan sesuai pembelajaran sifat pribadi yang kecenderungan siswa pembelajaran. Pembelajaran aktif tidak bisa berjalan tanpa intervensi dari guru dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran aktif yang dapat diterapkan dalam strategi pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran aktif dapat diterapkan dalam strategi ini. Dapat dipilih dalam gambaran metode di bawah ini. A. Pembelajaran dengan audiovisual. B. Metode curah pendapat. C. Metode studi khusus. Dan D. Metode demonstrasi. E. Metode penemuan. F. Metode kegiatan lapangan. G. Metode ceramah, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok 7. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.